good morning. Okay, how are you today? My head, my heart, my body are fresh. Once again, how are you today? My head, my heart, my body are fresh. Okay, thank you very much. Before we start our lesson today, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Dana SPD. Saya akan melaksanakan video uji kinerja atau ujian kinerja untuk persyaratan PPG dalam jabatan dalam Universitas Islam Makassar. Nah, jadi saya harap kerjasamanya untuk bisa aktif dalam pembelajaran ya. Okay. So before we go to start in the materials, I invite one person to lead us on pray. Jadi saya undang satu orang untuk memimpin kita dalam doa dulu. Silakan Hinggis, time is yours. Before we start our learning today, let's pray together. Thanks God we want to study. Hope we can get much for today. Amen. Okay. So before we start, I would like to check your attendance first. Jadi saya ingin mengecek hadirnya dulu. So listen to your name. Dengarkan namanya ya. Abdal? Absent. Okay. Alda? Present. Amini? Present. Bening? Present. Elchika? Present. Ermun? Sick. Sik. Okay. Hinggis? Present. Ima? Present. Jefflin? Present. Jeltin? Present. Lina? Melna? Present. Meristina? Absent. Oh, absent also. Michelle? Rangga? Present. Raya? Present. Respi? Rivaldo? Yurmin? Okay. So there are 3 of you who are not here today. Jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. So before we go on, let's we sing of one of our nationality song. Jadi mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Okay, stand up please. Indonesia, sangat bersisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Jadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudahlah berusaha tunjuk dan buat. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, bibir tetap jernih. Setinggallah Tuhan, hai putra negeri. Setinggallah Tuhan, hai putra negeri. Okay, have a seat. Silakan duduk.
Okay. Um, for today, I will give you an information about what is the materials that we are going to learn today. Jadi, saya akan memberitahukan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, in the previous meeting, we have learned about sentence. Apa itu sentence? What is sentence? Kalimat. Okay. So, today we will next to the next of the sentence. It's about the simple present tense. Nah, jadi itu adalah bentuk lanjutan dari sebuah kalimat. Okay, I have a question for you. Saya punya pertanyaan untuk kalian. What do you usually do in the morning? Apa sih yang biasa kalian lakukan di pagi hari? Okay? I always help my parents. Okay, she always helps her parents. Jadi dia selalu membantu orang tuanya di pagi hari. Anyone else? Okay? I go to school. I go to school. Every day I go to school. Jadi setiap hari dia pergi ke ya, setiap pagi dia pergi ke sekolah. Next, siapa lagi? Oke. Okay. I cook rice. Ya, dia memasak nasi. Oke, okay, bagus sekali. Rajinnya membantu orang tua di rumah memasak nasi. Oke, okay, the next question. What does he do? Apa yang dilakukan? He eats bread. He Eats bread. Oke, apa yang dimakan? Roti. Oke, good. So, we have objective of this learning. Jadi kita memiliki tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. There are 3 of our objective learning today. The first one is peserta didik dapat memahami pengertian dan penggunaan kalimat simple present tense. Jadi sebentar kalian belajar bagaimana cara memahami pengertian dan penggunaan kalimat simple present tense. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat kalimat simple present tense sesuai dengan struktur kalimat simple present tense dengan tepat. Nah, jadi sebentar setiap kalimat simple present tense itu memiliki struktur kan? Jadi sebentar kita akan mempelajari itu. Dan ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat simple present tense dengan baik. Jadi sebentar juga kalian akan bisa mengidentifikasi kalimat simple present tense. Okay. So before we going to the materials, I have an ice breaking for you. Jadi saya punya ice breaking ya supaya kita tetap semangat dalam belajar. Jadi all of you students please stand up. Silakan berdiri. Jadi ice breaking-nya itu adalah shoot the moon. Artinya menembak bulan. Oke, jadi ikuti ya apa yang Pak katakan. Ya, follow me. Ya, if I say, are you ready guys? Kalian menjawab, yes, I'm ready. Ya, oke. Coba saya ulang ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke. Kemudian Pak lagi katakan, I can hear you. Kalian bilang lagi, yes, I'm ready. I can hear you. Yes, I'm ready. Oke, setelah itu Pak katakan I say. Nah, setelah itu kalian ikuti seperti ini. Shoot the moon. Shoot the moon. Hey. Satu kali lagi. Shoot the moon. Shoot the moon. Hey. Oke, kita praktekkan dulu sampai shoot the moon ya. Oke. Are you ready guys? Yes, I am ready. Oke, kita ulangi lagi ya. Are you ready guys? Yes, I am ready. I can hear you. Yes, I am ready. I say. Shoot the moon. Shoot the moon. Yes, shoot the moon. Shoot the moon. Yes. Oke, kemudian yang kedua adalah setelah itu fang ki chicken. Fang ki chicken. Hey, fang ki chicken. Fang ki chicken. Yes, begitu. Oke ya. Oke, kita akan mulai dari awal. Oke, siap semuanya ya? Oke, kita mulai. Are you ready guys? Yes, I am ready. I can hear you. Yes, I am ready. I say. Shoot the moon. Shoot the moon. Yes, shoot the moon. Shoot the moon. Yes, funky chicken. Funky chicken. Yes, funky chicken.
chicken. Fun, chicken, yes. Okay, give applause for all of us. Okay. Have a seat, please. Okay. Jadi setelah kita ice breaking, after we made an ice breaking, the next is we will go into the materials. Jadi kita akan lanjut untuk masuk ke pembelajaran. Okay. Simple present tense. Ya. Ada yang tahu apa sih itu simple present tense? Do you know? No? Okay. So, simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi secara rutin, kebiasaan, fakta umum, atau kebenaran yang selalu berlaku. Contohnya tadi di pertanyaan awal, Pak tanyakan, what do you usually do in the morning? Apa yang biasa kalian lakukan di pagi hari? Itu adalah sebuah apa? Kegiatan yang selalu berulang-ulang. Maka dia masuk di dalam simple present tense. Oke. Next is the simple present formula. Jadi saya katakan tadi, ada struktur kalimat. Bagaimana cara kita membuat kalimat simple present di dalam bahasa Inggris. Oke. Ini adalah struktur kalimatnya. Ada subject, ada verb one, plus s or es, dan ada complement. Subject itu adalah pelaku. Itu kan sudah diajarkan kemarin kan di sentence. Subject adalah pelaku. Oke, verb one. Kata kerja. Oke, kata kerja bentuk pertama. Oke. Dan setelahnya adalah complement atau pelengkap. Jadi pelengkap itu bisa menjadi bisa menjadi sebuah kata benda, bisa menjadi kata sifat, dan bisa menjadi kata keterangan based on the sentence. Oke. Saya akan kasih contoh satu dulu. Subject, verb, dan complement. Subject, kata kerja, dan pelengkapnya. Saya pergi ke pasar. Siapa yang pergi ke pasar? Saya. Berarti subjeknya adalah saya. Apa yang saya lakukan? Pergi. Kemana saya pergi? Pasar. Berarti complementnya atau objeknya adalah ke pasar. Apa yang saya lakukan? Pergi. Jadi kata kerjanya adalah pergi. Nah, jadi itu cara mudahnya untuk memahami apa itu subject, what is verb, and also complement. Oke. So I have two examples here. Saya punya dua contoh di sini. I buy a pen and she buys a pen. Ada dua di sini ya. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ada. Oke, di mana? Oke, kata buys, ada buy, ada buys. Nah, apa yang beda? Ya, ada s dan ada yang tidak punya s. Oke. Jadi ini artinya sama ya. I buy a pen artinya saya membeli pulpen atau pena. Yang kedua, dia perempuan buys membeli sebuah pena atau pulpen. Oke. Jadi kenapa ada s di kata buys itu, di kata kerjanya? Karena dalam simple present, when the subject is he, she, or it. Ya, jadi ketika subjeknya itu she, he, atau it, maka kata kerja setelah subjeknya itu ditambahkan s. Ya, ingat ya, ditambahkan s. Juga bisa ditambahkan is ketika kata kerjanya itu berakhiran huruf ch, o, s, sh, x, and z. Contohnya seperti apa? Silahkan lihat. Ada washes, berasal dari kata wash, artinya mencuci atau membasuh. Goes, berawal dari kata go, artinya pergi. Fix, artinya memperbaiki. Ditambahkan is, kenapa? Karena huruf terakhirnya itu adalah x. Nah, jadi ingat baik-baik ya. Ketika kalian membuat kalimat simple present dalam bentuk positif, ya ini kan kalimat positif ya. Ketika kalian membuat kalimat simple present in positive way, dalam kalimat bentuk positif, ketika subjek yang kalian gunakan he, she, atau it, maka kata kerjanya
akan kita tambahkan s atau is. Nah, dan ketika kata kerjanya itu berakhiran huruf ch, o, s, sh, x, and z, maka s-nya kita ganti jadi is. Tapi ketika kata kerjanya tidak berakhiran huruf yang ada di situ, maka kita cukup tambahkan s. Okay, understand so far? Yes. Okay, good. So, next. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat positif ya. Sekarang kita lanjut ke bentuk negatifnya. The negative form of simple present. Ya, ingat positif itu adalah kebalikan dari negatif. Negatif adalah kebalikan dari Oke. Ketika di positif mengatakan iya, maka negatif mengatakan Tidak. itu. Jadi ketika kita menemukan kalimat negatif, when you have a negative sentence, of course it will mean no atau kata tidak. Oke. Jadi rumusnya seperti ini. Otomatis subjek yang pertama. Kemudian kedua do or does. Ada do juga ada does. Ya, ditambah dengan kalimat kata not. Not itu apa? Artinya tidak. Kemudian ditambah verb satu, kata kerja bentuk pertamanya yang tadi. Kemudian ditambahkan dengan pelengkap atau complement. Okay, let's go to the example. I don't buy a pen. Artinya saya tidak membeli sebuah pulpen. Kenapa kita katakan begitu? Tadi di kalimat pertama, I buy a pen. Artinya saya membeli sebuah pulpen. Sekarang negatifnya, saya tidak membeli sebuah pulpen. Oke, good one. Oke, tadi kan ada ada setelah subjek ada do or does. Ya, ada dua pilihan ya, bisa menggunakan do atau does, kemudian ditambahkan not. Jadi kenapa ini dia menjadi kata don't? Karena subjeknya I, you, they, we. Maka ketika di kalimat negatif, in negative form, kita gunakan do tambah not. Nah, gitu. Jadi ketika, coba kita rubah, kata I-nya menjadi they. Sama atau tidak? Sama kan? Karena subjeknya juga I, you, they, we. Itu. They don't buy a pen. Betul atau tidak? Betul. Okay, correct. We don't buy a pen. Correct? Or no? Yes. Okay. Sekarang kata-kata lagi. She don't buy a pen. Correct? No. No. Okay. Kita lanjut. She doesn't buy a pen. Artinya, dia perempuan tidak membeli sebuah pulpen. Kenapa dia menjadi, tadi kan ada do, don't, kenapa jadi doesn't? Karena subjeknya she, he, dan it. Nah, makanya jadinya does tambah not menjadi doesn't. Oke. Paham sampai di sini? Do you understand so far? Yes. Okay, good one. So, next, ya. Setelah kita belajar tentang the negative form of the sentence simple present, lanjut kita akan belajar tentang interrogative atau kalimat pertanyaannya. Ya, tadi kan ada kalimat positif kan? Kedua, ada kalimat negatif. Sekarang kalimat bertanyanya. Oke, tadi kan artinya pertama yang positif, saya membeli pulpen. Negatifnya apa? Saya tidak Beli. Oke, so the interrogative pertanyaannya, apakah saya membeli pulpen? Oke, like that. So, the formula, rumusnya adalah, ya kita taruh do atau does-nya di muka lagi. Bukan lagi di kedua, tapi di paling depan. Berdasarkan subjek juga. Do or does plus subjek atau pelaku. Plus verb one atau kata plus complement atau pelengkap. Nah, ini jadinya ketika dia dibuat menjadi pertanyaan. Tadi positifnya I buy a pen, negatifnya I don't buy a pen.
Kemudian interrogatifnya adalah do I buy a pen? Apakah saya membeli pulpen? Nah, itu adalah pertanyaan. Kenapa? Karena ya sama dengan tadi. Ketika subjeknya I, you, they, we, maka kita menggunakan do. Do atau does? Do. Yakin? Sure? Yes, okay, good. Ya, saya kira kalian ragu ya. Oke, jadi ketika subjeknya I, you, they, we, maka kita gunakan do. Dan jangan lupa tanda tanya. Ya, kalau kalimat bertanya berarti harus ada tanda tanya. Ketika tidak ada tanda tanya, maka orang bingung. Kamu bertanya atau memerintah. Nah, begitu. Oke, next. Nah, contoh selanjutnya. Does she buy a pen? Ya, tadi di depan itu do I. Kenapa di sini does she? Karena kita menggunakan does ketika subjeknya Oke, she, he, dan it. Dari tadi kita belajar tentang subjek. Kalian masih ingat tidak apa sih artinya setiap subjek yang ada? Do you still remember what is the meaning of each subject? Masih ingat? I artinya? Saya. You? Kamu. They? Mereka. We? Kami. Oke, kami atau? Kita. Ya, kita. Kamu aja ke les. Oke. She? Dia perempuan. Oke. He? Dia laki-laki. It? Kata ganti benda. Oke, good. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari how to use it. Bagaimana sih tidak? Tadi kita sudah belajar tentang rumus-rumusnya, cara membuatnya. Nah, sekarang kita belajar di mana kita bisa menggunakan kalimat simple present. Ya. Jadi, yang pertama adalah rutinitas. Untuk menyatakan rutinitas sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Jadi when you want to tell someone about your daily routine in every day or every morning, jadi ketika kalian ingin mengucapkan kalimat yang kegiatan kalian yang selama setiap hari kalian lakukan, maka gunakan simple present. Contohnya seperti apa? Saya pergi sekolah setiap hari. Itu kalimat itu kegiatan berulang-ulang. Setiap hari kalian pergi ke sekolah. Makanya kita gunakan simple present. Oke, coba kita artikan dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu artinya? Oke. I go to school every day. Oke, I go to school every day. Artinya saya pergi ke sekolah setiap hari. Ya, bukan I goes ya, tapi I go karena subjeknya adalah I. Oke. Next question. Dia perempuan selalu makan nasi. She always eats rice. Oke, she always eats rice. Ya. Oke, she always eats rice. Kata eat makan ditambahkan s karena subjeknya adalah She. Oke, she. Ingat, she tambah s. Lanjut. Penggunaan kedua setelah rutinitas adalah fakta. Untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang diakui oleh semua orang. Oke, sekarang I will give you my fact. Ya, saya akan memberitahukan kalian fakta saya. Saya bekerja sebagai guru. Fakta atau tidak? Fakta. Maka saya gunakan simple present. Oke. Contohnya lagi yang lain. I live in Tatarandang. Ada yang tahu artinya? Saya tinggal di Tatarandang. Itu fakta atau bukan? Nah, kecuali kalian tinggalnya di mana? Di Osan atau di gunung. Nah, itu baru bukan fakta karena bukan di Tatarandang. Oke. Saya tinggal di Tatarandang. Next. Ayahku bekerja sebagai guru. Nah, my father works as a teacher. Oke. Next. Matahari terbit dari? Ya, kalau dari barat berarti bukan fakta, betul. Ya, berarti apa dong? Kalau bukan matahari yang terbit dari timur. Oke, jadi itu adalah fakta ya. Matahari memang terbit dari timur. Kalau dari selatan berarti torong sota balik. Ya, torong peka pala sudah dibawa. Kan sota balik dari matahari. Oke,
Jadi matahari terbit dari timur itu adalah sebuah fakta. Maka kita gunakan simple present. Ya, ketika kita bahasa Inggris kan, the sun rises from the east. Ya, matahari terbit dari timur. Next. Ya, cara penggunaan selanjutnya adalah digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu yang dekat dari sekarang. Jadi jangan kalian pakai ingat jauh-jauh yang sampai 5 tahun ke depan, kalian pakai simple present. Jangan. Maksudnya misalnya sekarang nanti malam ada atau sebentar ada konser misalnya, atau ada acara makan-makan. Nah, jadi kita gunakan simple present. Ya. Sorry. Oke. Kita gunakan simple present. Contoh yang pertama, kelas dimulai di pagi hari. Nah, jadi itu kalian sudah di sekolah. Kemudian ada yang bertanya, kapan sih kelasnya dimulai? When the school will start? Ya, kalian menjawab, class start in the morning. Oke. Yang kedua, she arrives at 7 o'clock. Nah, dia tiba jam 7. Nah, misalnya kalian sementara menunggu bis datang. Ada orang bertanya, kapan sih bisnya datang ini? Nah, kalian menjawab, ya, oh sorry, she bukan bis ya, she itu dia perempuan, sorry. Jadi misalnya kalian menunggu teman kalian, ya, misalnya kapan sih Respi akan datang? Nah, saya jawab, she arrives at 7 o'clock. Dia akan tiba pada jam 7. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? No? Understand? Yes. Oke, good. Selanjutnya yang terakhir, cara penggunaan yang terakhir adalah untuk membuat kalimat perintah atau larangan. Kalian pasti tahu, you basically know how to give an order. Jadi kalian pasti tahu bagaimana sih kita memberikan perintah. Misalnya contohnya dalam bahasa Indonesia apa? Oke, tolong buka pintunya. Atau ya duduk. Atau berdiri. Nah, itu ada kalimat perintah. Atau larangan misalnya. Jangan bernapas. Nah, itu larangan ya. Oke. Atau misalnya ya jangan buang sampah sembarangan. Maka kita gunakan simple. Oke. Contohnya. Ya, sama tadi. Jangan tutup pintu. Oke. Ada yang tahu artinya? Do you know the meaning in English? Don't close the door. Oke. The second. Buka bukumu. Open your book. Lanjut. Ya, berikan saya pulpenmu. Bahasa Inggrisnya? Give me your pen. Give me your pen. Kalau berikan saya hatimu? Give me your heart. Oke. Jadi itu bisa kalian gunakan ya. Ya, simpan baik-baik itu kata-kata. Oke. Next. So I have an exercise here. Saya punya latihan di sini. Silakan kalian amati ya. Saya akan tunjukkan. We goes to garden every day. Ya, kira-kira kalimatnya benar atau tidak? Tidak. Why? Karena pakai tambahan is pada kata go. Ya, because we use is pada kata kerjanya. Padahal subjeknya adalah We. Oke, we. Jadi karena subjeknya we, maka kita gunakan kata saja go. Tidak usah pakai s atau is. Kecuali subjeknya she, he, it, maka kita gunakan s atau is. Oke, good one. Tahu artinya? Oke. Saya atau kami? Kami ya. Nah, kami pergi ke kebun setiap hari. Oke, the next exercise. She doesn't eat banana. Correct or no? No. No, why again? Karena kata kerja it's. Karena kata kerja it's, ya, betul. Kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Jangan lagi ditambah embel-embel s, is atau z atau ch. Sebentar selain lain DP jadi. Jadi she doesn't eat banana. Oke, she doesn't eat banana. Artinya? Dia tidak makan. Dia siapa? Dia perempuan. Oke, dia perempuan tidak makan pisang. Karena yang makan pisang adalah oke, good.
Okay, next. The next exercise is he watch TV. Correct or no? No. No, why again? Karena akhirannya S bukan S. Karena karena di kata kerjanya itu huruf akhirannya C dengan H. Maka kita tambahkan IS, bukan cuman S. Jadinya he watches TV. Oke, artinya dia siapa? Dia laki-laki. Oke, dia laki-laki menonton TV. Oke. Oke, sudah. That's enough untuk materinya. So, I have a video you can watch and analyze. Jadi saya Bapak punya video, silakan kalian tonton, perhatikan baik-baik. Sebentar itu kalian gunakan acuan untuk mengerjakan LKPD-nya sebentar. Oke? Ya. Silakan dengarkan ya. Hi, let me tell you about my daily routine. Every day, I wake up at 7 o'clock in the morning. First, I eat breakfast in the kitchen and take my dog. Next, I brush my teeth. I take a shower. I dry my hair. I do my makeup. And I leave home around 8:30. I work downtown, so I drive my car every day. I start work at 9 o'clock, and I always arrive 15 minutes early. I have lunch with my coworkers around noon, and I finish work at 5 o'clock. When I get home, I walk my dog and I have dinner. In the evening, I take another shower and brush my teeth. I go to bed at 10 o'clock every night, and that's my daily routine. Oke. Sudah diperhatikan ya? Sudah? Oke, so I'm asking you, what is the meaning of the video? Apa sih yang diceritakan video itu? Kegiatan sehari-hari. Oke. So, before I give you a jury, jadi sebelum Bapak kasih kalian LKPD-nya, I will divide you into some groups. Jadi saya akan membagikan dulu ya ke dalam beberapa kelompok. Okay, so listen to your name. I have 4 groups. Jadi saya memiliki di sini 4 kelompok. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok sebentar. Ya, 4 groups. Okay, the first group is Hinggis, Michelle, Melna, dan Alda. Ya, okay. Ingat ya, remember your name. The second group is Chika, Jeplin. Mana Jeplin? Oh, oke, Jeplin, good. Jeltin, Revaldo, and Yurmin. Ya, that is the second group. Itu adalah kelompok kedua. The third group is Respi, Asipa, Bening, dan Ima. Oke, ingat ya, the third group, kelompok ketiga. The fourth, kelompok keempat, Raya, Lina, Amini, dan Rangga. Oke, sudah ditahu semua kelompoknya? Ya, oke. So, the first group atau kelompok 1 silakan gabung di sini. Kelompok 2 atau the second group silakan gabung di sini. The third group here, kelompok ketiga, and the fourth
Di sini. Oke, silakan. Silakan berpindah tempat dulu. Oke. Sudah semua? Oke, so raise your hand. The first group, raise your hand. Angkat tangannya kelompok 1. Oke, the second group. The second, kelompok 2. Oke, the third group. Raise your hand. Oke, the fourth group. Raise your hand. Oke, good. So I have a paper here. Jadi saya punya kertas di sini. Ini yang akan kalian kerjakan sebentar ya. Secara berkelompok. Ya, silakan bekerja sama. Work together to find the answer. Untuk mencari jawaban dari lembaran ini. Oke. Kelompok 1, the first group is here's yours. Yeah. The second, where is yours? And you have 2 papers. Yes, please. Oh, sorry. Oh, ini kelompok 2 ya? Oh, oke. Sorry. Saya ambil ulang. Ya, itu. Ini kelompok 3. The third group. Please. And the fourth. Please. I will give you I will give you 15 minutes to do that duty. Ya, silakan bekerja sama. Saya akan berikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Please. Ya, buka kamusnya. If you don't understand, open your dictionary. Ya, if you have any question, just asking me. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tanya sama saya. Ya. Yes. All, right? Here. Okay. Do you have any question? Yeah, please. Ya, ada kesulitan? Do you have any question? Yeah, yes, open your dictionary. Okay, please. Do you have any question? Huh? Yeah, write it down. Yes. Ya, boleh juga bentuk kalimat lain, yang penting semuanya simple present. Tidak apa-apa. Oke, silakan. Bantu teman. Oke, ikan di laki-laki kan? Bukan, Ya, lanjut. Ya, sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya she, maka pasangannya apa? She, he, it kan? Ingat tadi kan? She, he, it, I, you, they, we. Ingat, remember.
Ya, do you have any question? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? No? Ya, remember, in simple present, kalimat simple present itu semuanya kata kerja bentuk pertama. Jadi tidak usah cari yang bentuk kedua, karena kan simple present bentuk pertama semua kata kerjanya. Interrogative adalah kalimat pertanyaan. Kalau pertanyaan itu apa yang di awal? Itu baru mana? Itu perhatikan, ingat baik-baik, jangan sampai salah. Ya. Remember. Ya, kalau ada yang tidak mengerti, if you don't understand, please ask me. Bertanya kepada saya. Oh my God. Okay, just go on. Like that. Do atau dasnya di pertama. Yours. Where's the meaning? Ya, kan? Yes. Okay.
Ya, setelah kalian kerjakan sebentar perwakilan ya, one person in each group to read, ya, untuk memecahkan hasil kerjanya. Yeah, where's the meaning? Artinya mana? Yeah, of course ini artinya. What is the meaning? Yeah. Pak, itu di kamar itu. Iya, ini di kamar itu. Apa itu? Ini. Kalimat. Iya, ini kan kalian tanya kan sebetul, sudah betul. Dua, ordas di depan. Do she plays the piano? Oke, tanda tanya mana? Nah, artinya mana? Yes, of course. Ya, ada kesulitan? What's going on? Yes. Ya, silakan make the meaning. Ini Sports apa? sports. There's in the dictionary? Tidak ada di kamusnya? Ya, Itu sport itu semacam olahraga. itu. Itu ada. Ada. Oh, betul. Oh.
Finish? Sudah yang ini? Sudah? Yang sudah? Okay, good. Ya. Good. Oke. 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 Nah, ini kan pertanyaan semua kan? Jadi apakah? Watch itu apa? Watch TV. Nah, TV itu diapakan? Nah, terus? Kan ada kata TV. Sudah yang ini sudah? Happy? Let me check. She eats rice. Okay. Okay, good. How about you? Finish? Let me check. Let me check yours. Okay. Okay. Correct. What again you? Finish? Ada pakai itu atau sebagai pertanyaan. Tahu dia perempuan itu. Okay, good. Okay, so time is up. Ya, waktunya habis. I will give a chance. Who wants to be the first to read their duty? Siapa yang mau pertama? Kelompok pertama yang membacakan hasil pekerjaannya. Who wants? Ada yang mau? No? The first? Ready? Yes, okay. Time is yours. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok satu untuk membacakan LKPD kami. Right? Five sentence of simple coordinates and positive, negative, and interrogative. Satu, kalimat positifnya she ate rice. Artinya dia perempuan makan nasi. Kalimat negatif she doesn't eat rice. Artinya dia perempuan tidak makan nasi. Kalimat interrogatif does she eat rice? Artinya apakah dia perempuan makan nasi? Yang kedua, kalimat positif they play football. Artinya mereka bermain sepak bola. Kalimat negatif they don't play football. Artinya mereka tidak bermain bola. Kalimat interrogatif do they play football? Artinya apakah mereka bermain bola? Nomor tiga, kalimat positif he reads a book. Artinya dia laki-laki membaca sebuah buku. Kalimat negatif he doesn't read a book. Artinya dia laki-laki tidak membaca sebuah buku. Kalimat interrogatif does he read a book? Artinya apakah dia laki-laki membaca buku? Yang keempat, kalimat positif you drink water. Artinya kamu minum air. Kalimat negatif you don't drink water. Artinya kamu tidak minum air. Kalimat interrogatif do you drink water? Artinya apakah kamu minum air? Nomor 5, kalimat positif Melna cooks food. Artinya Melna memasak makanan. Kalimat negatif Melna doesn't cook food. Artinya Melna tidak memasak makanan. Kalimat interrogatif does Melna cook food? Atau apakah Melna memasak makanan? Okay, thank you very much. Give applause. Very good job. Okay. The second is the third group. Okay, kelompok tiga. Time is yours, please. Silakan.
3 kalimat menggunakan simple present tense tentang kegiatan sehari-hari. 1. I go to school. Artinya saya pergi ke sekolah. 2. I cook rice. Artinya saya masak nasi. 3. My uncle goes to rest to the garden at 6 o'clock. Artinya paman saya pergi ke kebun pada jam 6. Okay, good. Give applause for the third group. Thank you very much. Okay, the next is the second group. Time is yours. Pertama, kalimat pribadi. She plays a piano. She doesn't play piano. Dia perempuan tidak bermain piano. They don't read books. Mereka tidak membaca buku. Doesn't play piano. Artinya siapakah yang membaca piano? Siapakah yang memainkan piano? Don't I play for? Apakah yang sedang mereka buat? Yang kedua, simple present. I cook vegetables. Saya memasak sayur. He puts table. Dia laki-laki mendorong meja. They see chat. Mereka melihat buku. Okay, thank you very much. Give applause for the second group. Okay, the last one. The fourth group. Time is yours. Terima kasih atas kesempatan dan mendengarkan jawaban. Namun, tidak baik sahabat. Kami tidak suka sesuatu. This next to school. Dia laki-laki dan laki-laki dari sekolah. He doesn't speak English. Dia laki-laki tidak berbicara Inggris. She doesn't listen to classical music. Dia perempuan tidak mendengarkan klasik. I don't study history. Saya tidak belajar sejarah. Do you watch sport on TV? Apakah kamu menonton olahraga yang sedang berlangsung di TV? Do you study English? Apakah kamu belajar Inggris? Do you play the guitar? Apakah kamu bermain gitar? Do you read comic? Apakah kamu baca komik? Do you listen to news? Apakah kamu mendengarkan berita? Okay, thank you very much. Give applause to the fourth group. Okay, kumpul ya. Saya minta kertasnya kumpul. Okay. You. Okay, thank you. So, ya untuk kelompoknya ya back to your seat. Ya silakan kembali ke tempat duduknya semula. Ya, back to your seat again. Oke, bagaimana? Masih semangat? Ya, do you still have a spirit? Still? Okay. Jadi sebelum kita lanjut, I want to give you another ice breaking again. Jadi saya ingin memberikan kalian ice breaking baru lagi. Yang kedua lagi ya. Oke, jadi perhatikan. Jadi ice breakingnya ini berjudul 1, 2, 3. Ya ingat ya, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Oke. Wah, ketika saya katakan 1, kalian tepuk tangan satu kali. Kemudian katakan who. Nah, kita ulang. 1. Oke. Ketika saya katakan 2, kalian tepuk tangan 2 kali. Kemudian katakan yes. Oke, saya contohkan ya. 2. Yes. Ya, like that. Oke. Saya ulangi. 2. Yes. Oke. Kemudian yang ketiga, ketika saya katakan 3, kalian tepuk tangan 3 kali. Tek, tek, tek. Kemudian katakan ha, begitu. Ya, tangannya ha, begitu. Oke, siap ya? Oke, kita ulang yang ketiga. 3. Oke. Sekarang saya akan campurkan setiap nomornya. Kalian ikuti sesuai instruksinya ya.
Okay, listen to the instruction. 1, 1, 2. Okay, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Yang semangat dong. Be more spirit. Once again. 2, 1, 3. Ya, ulang. Ya. Kompak, yang kompak. 2, 1, 3. Dua kali. Satu kali ya. 1, 1. Kita ulang lagi. 2, 1, 3. Okay, thank you very much. The next, karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD kelompok, so I have one paper again, ya untuk dikerjakan masing-masing ini video. To know how far you understand the material. Jadi untuk mengetahui sampai di mana sih kalian bisa memahami tentang materi simple present ini. Oke, jadi silakan dikerjakan ya. Ya. Oke. Jadi cara kerjanya how to do it adalah kalian susun kata-katanya menjadi kalimat yang benar. Itu kan kata-katanya diacak. Nah, seharusnya kan subjek selalu di awal, tapi subjeknya ada yang di akhir, ada yang di tengah dan segala macam. Jadi silakan kalian susun. Saya kasih waktu 10 minutes, 10 menit ya. Silakan susun dan artikan ya. Make the meaning. Ya, tulis artinya. Ya, kalau ada yang tidak mengerti, there is something that you don't understand, asking. Ya, like that. Ya, kalau misalnya kalian tulis, periksa kembali ya, jangan sampai ada yang tertukar. Nah, periksa apakah itu sudah benar atau tidak dengan sesuai dengan formula yang telah kalian pelajari. Periksa kembali. Nah, sampai keliru.
Ini I. What is I? Apa artinya I? It. Itu. Tuliskan di situ. Oke. Ya. Ini artinya apa? I. It. Betul orangnya, sudah betul. Ya, silakan artikan lagi. Ya, I don't know. Ya, silakan cek ulang. Kalau merasa salah, silakan cek ulang. Intinya setiap kalimat itu pada umumnya diawali oleh subjek atau pelaku. Ya, check it again. Silakan cek ulang lagi. Jangan sampai masih ada yang salah susun atau bagaimana. Ya, dicek kembali. Sampai keliru. She just, kalau merasa salah, ya. Silakan diperbaiki. Kalau masih merasa tidak benar, perbaiki. Ya, silakan. The meaning, artinya. Jangan lupa, don't forget about the meaning. Artinya. Gimana Angga? Ya, enggak, just like that. Betul itu. Lanjutkan. Ya, ada pertanyaan? Do you have any question? Ada yang kesulitan atau bagaimana? Pasti sudah paham semua ya. Ya, subjek. Pertama kan subjek. Nah, cari subjeknya yang mana subjeknya? Ya. Baru kemudian kata kerja. Setelah subjek kan kata kerja. Nah, baru setelahnya lanjut apa, komplemennya apa. Nah, Faldo. Oke. Ya, silakan. Make the meaning. Artikan. Ya, gunakan kamus. Bukannya kamus. Nah, cari artinya di situ. The meaning. Ya, 5 minute left. Ya, 5 menit lagi ya. Terkumpul. Oke, ada yang sudah? Belum? Oke. Where's yours? Oh iya, lanjut.
Sudah betul? Sudah yakin betul susunannya? Sudah? Ya, sudah? Ya, lanjut. Ya? Di bahasa Indonesia. Ya. Make the meaning. Translate into Indonesia. Nah, like that. Saya, play, bermain. Apa lagi? Silakan cari lagi. Finish? Let me see. Okay, good. Okay, 5 minutes left. 4 menit lagi. Kenapa? Oke, time is up. Nah, waktu habis. Sudah? Sudah semua? Oke. Kita kumpulkan ya. Finish? Yes? Oke. Good. It's yours. Oke, good. Oke. Okay, you finish? Okay. Yeah, thank you very much. You have done this diri. Ya, sudah mengerjakan, sudah menyelesaikan pekerjaannya tadi. So, yeah, before we close our learning today, our lesson today, jadi sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kalian untuk merefleksikan apa sih yang telah kita pelajari hari ini. So, if I'm asking you, what did you learn before? Apa sih yang kalian sudah pelajari? Ada yang tahu? Oke, Inggris, please. Hari ini saya telah belajar simple present tense dan bagaimana penggunaannya. Penggunaannya dapat pada kalimat yang mengandung rutinitas, fakta, dan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Dan yang terakhir, digunakan pada kalimat perintah atau larangan. Okay, thank you very much. Give applause for Hinggis. Okay, anyone else who wants to give opinion? Okay, Raya, please. Jadi saya bisa mempelajari, memahami, belajar dan membuat present. Okay, thank you. Give applause for Raya. Okay, so today we have learned about the simple present tense, how to use it. Jadi bagaimana sih cara kita menggunakan kalimat simple present dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jangan kejadiannya yang sudah lampau kalau gunakan simple present. Nah, itu sebenarnya keliru. Jadi harus pada tempatnya, pada kegiatan yang selalu berulang, berlangsung, berulang. Berulang ya, contohnya seperti apa? Tidur. Kalian selalu tidur tidak? Berulang tidak? Nah, kalau tidak tidur berarti ya. Atau makan. Kalian selalu makan tidak? Selalu. Kalau tidak makan berarti lapar. Oke. Ya. Kemudian fakta. Fakta kan ada tentang fakta kan? Fakta adalah kenyataan yang ada, yang sudah diketahui semua orang. Contohnya seperti apa tadi?
Ya, matahari terbit dari timur. Atau manusia memiliki kaki misalnya. Atau hewan tidak memiliki? Ada. Ya. Hewan tidak memiliki apa? Uang. Nah, kan cuma manusia yang punya uang tuh. Ya, oke. So before we close this lesson, I will give you an information. Jadi sebelum kita tutup, saya akan menginformasikan untuk materi di pertemuan selanjutnya. So the next, we will learn about the nominal sentence. Jadi untuk ke depan, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang nominal sentence-nya dari simple present tense, yaitu kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Contohnya tadi, misalnya saya seorang guru, atau saya lapar, atau saya mengantuk. Nah, itu kan tidak ada kata kerjanya kan? Nah, kalau misalnya ada kata kerjanya, saya tidur. Kalau misalnya saya katakan saya lapar, ada kata kerjanya tidak? Tidak ada. Tapi ketika saya katakan I eat, saya makan, ada kata kerjanya? Apa yang saya lakukan? Oke. Kalau saya katakan I am hungry, saya lapar, apa yang saya lakukan? Tidak mungkin saya lakukan lapar. Bagaimana caranya melakukan lapar? Oke ya? Oke, so thank you very much for all of you. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Let's pray before we end our class today. Ya, silakan Hinggis, lead us to pray. Time is yours. Before we finish our learning today, let's pray together. Thanks God for your blessing, so we can understand the message. Amen. Okay. Okay, so before we close, I want to say again, how are you today? My head, my heart, my body are fresh. Once again, how are you today? My head, my heart, my body are fresh. Okay, thank you. Give applause for all of us. Okay, I think it's enough for today, and see you in the next time, and bye-bye. Bye. Okay.